Holosis mikonya itu jamur dan bakterinya itu Mycobacterium, berarti bakterium itu bakteri. Jadi parasit di sini mungkin dikategorikan sebagai sesuatu yang apa ya, sesuatu, atau bisa juga parasit di sini dikategorikan sebagai hewan yang parasit. Misalnya cacing juga bisa dikategorikan sebagai parasit yang masuk ke dalam tubuh kita. Baik, ini sel dalam sistem imun kita. Ini ada basofil dan neutrofil, ada eosinofil. Masih ingat ya ini? Ini macam-macam dari leukosit atau sel darah putih. Masih ingat juga mungkin ya? Itu dibagi menjadi dua macam, ada granulan dari kemudian dari situ di granularnya limfosit dan monosit, kemudian granularnya itu ada eosinofil dan basofil. Semuanya itu dari leukosit itu berperan sebagai sistem imun dalam sistem imun kita. Baik, lanjutkan. Inilah bisa Ibu tampilkan. Ini sel dalam sistem imun, ada gambar basofil, ada gambar neutrofil. Gambarnya seperti itu. Kemudian ada eosinofil. Gambar intinya ada. Kemudian ada monosit. Monosit ini sebenarnya makrofag. Apa itu makrofag? Itu yang bisa memakan dalam misalnya sel bakteri itu kan agak gede bagi tubuh kita, maka dimakan monosit ini. Kemudian limfosit dibagi menjadi dua, ada dan ada limfosit B. Di bawahnya ya ada penjelasannya. Ada limfosit B, ada limfosit B. B ini merupakan limfosit yang menyimpan. Jadi memori apa? Misalnya gini, orang terkena corona. Nah, corona ini kemudian disep tuh sama masuk ke dalam tubuh. Jadi kemudian oleh tubuh kita dideteksi, bentuknya bulat, kemudian ada selubung protein yang bisa menghasilkan racun. Racunnya itu mampu mampu membangkit mukusnya jadi banyak, sehingga mukusnya ini bisa menyebabkan paru-paru dipenuhi oleh mukus, atau bisa juga corona ini kolaborasi dengan kokus yang ada di dalam tubuh orang tersebut, misalnya dalam paru. Setelah si corona ini masuk, kemudian dideteksi oleh limfosit T, lalu setelah orang tersebut sembuh, maka semua memori tentang disep atau disimpan memorinya oleh siapa? Oleh limfosit B. Ketika nanti si corona itu datang
dalam tubuh teh si eta teh si corona si COVID ini nanti kalau sudah dideteksi, sudah nanti masuk lagi, dia sudah tidak bisa berkutik karena tubuh kita sudah membunuh si COVID ini. Makanya COVID-nya nggak akan bereaksi lagi kalau seseorang sudah imunnya ini sudah ada antibodi terhadap COVID-nya. Tapi antibodinya kayak gimana nih? Ini yang spesifik. Kalau yang untuk B dan T itu jenis jenis ini merupakan antibodi spesifik untuk hal-hal tertentu, untuk makhluk hidup tertentu, untuk partikel tertentu. Karena virus kan partikel ya, seluler bukan sel. Baik, berikutnya satu lagi ada dendritic cell. Nah ini sel saraf yang mirip dendrit ya, dia adanya di Langerhans. Dia mampu mendeteksi patogen yang masuk. Kemudian nanti dia yang merekognisi patogen tersebut dan aktif menyerang si patogen tersebut. Jadi dia sebagai antigen yang dendrit sel itu. Ya, sistem imun sel atau sel imun. Jadi ini dia, ada leukosit, ada plasma sel, ada makrofag, ada mast cell. Itu ada 4. Nah, leukosit ini macam ada neutrofil, basofil, eosinofil, monosit, sama limfosit. Perlu dipahami ini yang limfosit dibagi lagi menjadi B sel, menjadi sel, kemudian jadi T penolong atau helper T sel, K sel. Nah ini yang K sel apa ini yang akan kill, yang akan membunuh sel-sel dengan antibodi. Jadi limfosit itu bisa jadi pembunuh sel yang dianggap tidak menguntungkan gitu. Sebenarnya jagoan sekali nih si limfosit ini. Di itu ada tentaranya, yaitu sel-sel leukosit, sel-sel plasma sel, makrofag, dan mast cell. Asal syaratnya adalah tubuh kitanya ini sehat, tubuh kitanya ini dalam keadaan fit. Gimana caranya supaya berarti kita istirahatnya yang cukup, tidak boleh begadang, kan punya jam terbang tersendiri ya. Jadi tubuh kita itu terbangnya harus kayak HP aja, masa aktifnya harus berapa jam, terus nanti dia harus ada masa nonaktif. Sama tubuh kita juga harus ada apa nih masa aktifnya ketika sebelum adzan subuh sampai jam 9 lah. Dari jam 9 jam adzan subuh atau sebelumnya kita sholat. Nah itu jam non aktifnya tubuh kita ketika tubuh kita. Kenapa harus tidur ya? Ini dia supaya kita prima terus, supaya tubuh kitanya fit. Tubuh kita fit, maka energi kita bisa di-save, bisa disimpan. Untuk apa? Menyibuk penyakit yang masuk ke dalam tubuh kita. Begitu. Nah, ini struktur sistem imun. Sistem imun berada di seluruh bagian tubuh kita, di mana saja. Nah, organ limfoid. Jadi kalau kalian pernah dengar ada getah bening, ada cairan limpa, itu kaitannya dengan ini, kaitannya dengan limfoid, dengan struktur, dengan organ imun, dengan organ sistem imun. Kemudian organ limfoid ini merupakan rumah bagi limfosit. Berarti ada banyak limfositnya, betul.
sekali. Getah bening kita itu ya bening, atau mungkin ketika sudah jadi suhada yang gugur di medan perang melawan patogen-patogen limfosit itu jadi putih. Nah itu kalau kita biasa melihatnya sebagai nanah atau sebagai apa ya, kalau yang keluar dari organ yang terinfeksi itu sebenarnya yang nanah itu tuh limfosit ini. Kemudian jaringan limfoid primer ini ada dua macam, ada sumsum tulang. Jadi inilah yang memproduksi limfosit, yang memproduksi limfoid itu, yang memproduksi limpa. Lebih besarnya lagi memproduksi keseluruhan dari leukosit. Kemudian ini sumsum tulang belakang, inilah pusat dari imun kita sebenarnya, karena di sanalah diproduksinya imun. Jadi diproduksinya sel-sel imun kayak gitu. Kemudian jaringan limfosit sekunder ini ada sel berkapsul, ada jaringan sel ini yang berkapsul berupa limfa dan kelenjar lim. Kemudian maksudnya berkapsul kelenjarnya, maksudnya ada salurannya, ada saluran limfa. Tuh. Kemudian yang tipe tonsil berupa gut associated lymphoid tissue. Jadi saluran limfoid. Kemudian ada jaringan limfoid di kulit. Nah, makanya di bawah-bawah kulit itu kan ada lemak, kemudian di situ ada juga jaringan limpanya. Jadi jaringan yang itu di kulit. Kemudian di saluran juga ada, di saluran kantung kemih juga ada, di kemih juga ada, di saluran urin. Kemudian saluran reproduksi apa lagi itu? Dan tuh. Berikutnya ini dia jaringan-jaringan limfoid ditunjukkan oleh gambar. Mudah-mudahan gambarnya bisa sidik-sidik, silahkan. Ada limfoid kanan, ada limfoid kiri. Kemudian di sini jaringan yang memproduksi, menyimpan dan memproses supaya limfositnya bisa digunakan baik oleh tubuh kita. Apa syaratnya? Tubuh kita harus fit, kemudian harus bagus, harus banyak, harus cukup untuk membuat limfosit. Kemudian mencakup sum tulang belakang, ini jaringan limfosit itu patimus, tonsil, adenoid, appendix, emutnya appendix nih. Ini itu ada di ulangan nanti, ketang di ulangan. Appendix itu apa namanya? Usus buntu. Itu ada produksi limfoidnya. Nah, jadi apakah fungsi berguna? Sangat berguna ternyata. Kita tahu bahwa appendix itu berguna karena ada kaitannya dengan leukosit limfoid itu. Kemudian ada juga agregat di saluran pencernaan. Itu dari hati menuju usus itu ada saluran Gout ini. Ya, sistem imun merupakan pertahanan lapis pertama. Sistem imun ini merupakan pertahanan tubuh kita yang lapis pertamanya berupa pertahanan fisik. Misalnya apa ya? Misalnya ini, kita ada sesuatu yang mau masuk ke mata kita menutup. Nah, itu secara fisik begitu. Kemudian kalau kita kena panas, maka kita menjauh. Jadi kalau kena sesuatu yang menginginkan, misalnya terlalu dingin atau terlalu panas, nah maka osok langsung jauh. Nah, itu berarti pertahanan lapis pertama, refleks. Ada juga ada dua sistem, ada sistem kekebalan non spesifik, ada kekebalan yang spesifik itu untuk tertentu, untuk
beta. Tapi bedaankah? Apakah sistem kekebalannya juga beda? Beda. Jadi meskipun kita sudah punya imun, sudah punya terhadap virus flu, karena virus corona ini sangat-sangat memodifikasi diri, mampu memodifikasi lagi. Ketika beda makhluk hidup, maka beda juga rantai DNA-nya. Akhirnya jadi corona dan menjangkit orang sehingga lebih parah dampak. Apakah sistem imunnya berbeda menangani flu dengan menangani corona, walaupun satu. Oke, baik, berikutnya respon imun tadi yang spesifik dan non spesifik. Non spesifiknya nggak aku jelaskan. Oke, spesifiknya ini sangat-sangat misalnya apa ya? Misalnya gini, ketika kita di serangga, mau serangganya itu nyamuk, mau serangganya itu laba-laba atau lebah, tapi sami siga kitu bentol. Nah, itu inflamasi namanya. Yang non spesifik mah begitu. Jadi mau itu apa saja yang menyebabkannya, reaksinya sama, inflamasi atau bentol. Kita sebut sebagai bentol. Jadi ya, bentol itu sebenarnya kita, bahwa tubuh kita itu sedang dihinggapi penyakit, sedang dihinggapi racun dari serangga. Lain harus diobati. Gimana cara pengobatannya? Ya kita oleskan toksinnya. Biasanya kita pakai sesuatu yang hangat atau sesuatu yang mengandung okay. Berikutnya respon imun dari yang spesifik dan non spesifik. Respon imun itu tahapannya begini. Yang pertama adalah dalam tubuh kita, maka akan dideteksi dan dikenali sebagai tubuh kita. Jadi, ini nggak boleh masuk. Oke, kalau nggak boleh masuk, berarti dia nggak akan masuk ke dalam tubuh infeksi. Nah, selamat. Mana nih kalau kayak virus corona ini yang cerdas begitu, itu ke dalam sel melalui sel-sel karena ada sel-sel yang proteinnya itu daerah gerbang itu ada yang tidak menyeleksi jenis DNA. Halnya si virus corona itu masuknya ke sel endotelial dan sel epitel pernapasan, sehingga yang dijangkitnya ya itu oleh penyakit tersebut. Dideteksi itu, dikenali sebagai, tapi tetap bisa masuk. Nah, ini bukan kelemahan, ini padai. Makanya tetap juga kitanya harus hidup bersih, jaga kondisi tubuh, buat makan dengan baik, nutrisinya harus cukup juga, kayak gitu. Kemudian yang tahap kedua, setelah dideteksi sebagai benda asal dan kemudian kita malah memasukkannya, kayak sel epitel memasukkan corona, kemudian ini setelah sel akan saling berkomunikasi dengan sel lain untuk merespon. Jadi di sel nggak selnya berkomunikasi, hai sel, ini aku kena sesuatu kan ke limfosit. Oke, si limfosit. Jadi ketika si limfosit datang, ini bantuan dikoordinasikan oleh sel-sel tertentu. Oh, tolong dong, kena penyakit, kata si sel
epitelnya. Tolong ke sini segera, maka dikirimlah bantuan berupa limfosit T. Mendeteksi, setelah dideteksi dilaporkan ke B. Si B kemudian dibuatlah senjatanya. Maka setelah dibuat senjatanya, destruksi, disupresi, menginvasi. Jadi diinvasi, diserang supaya apa? Penyakitnya diserang supaya dia tidak menyerang. Kalau tubuh kitanya kuat, maka seganas apapun virusnya, seganas apapun, tetap tubuh kita akan bertahan. Mungkin akan ada warning berupa demam, berupa sakit, pahan dan sebagainya. Tapi setelah itu kita sembuh, berarti aman. Berarti sistem imun kita berfungsi. Apa saja nih imun yang akan kita tampilkan, akan kita hasilkan berupa antibodi dan itu. Ini respon imun berikutnya. Respon imun dibagi menjadi dua, respon spesifik dan respon imun spesifik seperti yang aku jelaskan tadi. Kalau yang respon tidak spesifik, dia secara umum akan menyerang siapa saja yang masuk ke dalam tubuh. Dan ada sejak lahir, tidak perlu diaktifkan karena dia sudah aktif dari zaman dulu, dari sejak kita lahir. Target kemudian terjadi menit langsung bereaksi, misalnya inflamasi atau bentol. Kemudian respon imun ya, nah ini mah spesifik untuk jenis tertentu, maksudnya untuk jenis patogen tertentu. Responnya pun pada paparan penyakitnya berapa hari, jadi ada masa inkubasinya. Jadi kayak corona ini, inkubasinya baru kita merespon imun, baru imunnya ada bereaksi tubuh kitanya. Aduh, kan awal-awal mah kena virus tidak akan apa-apa, tidak setelah 14 hari baru kerasa batuk yang tidak sembuh-sembuh dan sebagainya. Oke, 5 menit lagi nih aku menjelaskan pertahanan lapis pertama. Ada kulit, kelenjar keringat, mukus, rambut dalam hidung, dan yang ada dalam tubuh kita. Misalnya apa? Tangan kita itu ada bakteri-bakteri menguntungkan sebenarnya. Apabila masuk ke dalam ke tangan kita, nempel di tangan kita, maka itu akan dimatikan oleh cellula normal kita. Tapi bakterinya sudah sangat-sangat banyak karena tangan kitanya kotor, maka mungkin akan gatal-gatal dan inflamasi. Okay? Ini sistem kekebalan non spesifik. Ya, reaksinya bisa dengan inflamasi. Kemudian yang termasuk ke dalam sistem inflamasi ada protein antivirus. Tubuh kita punya, ingat ya, protein interferon atau antivirus. Ada sel natural killer, dia bisa langsung membunuh sel-sel yang masuk yang dikira penyakit. Kemudian ada sistem komplement atau sistem yang menangani dengan warning tadi, dengan ada kejanggalan dalam sel tertentu. Oke, berikutnya atau peradangan tadi kata ibu bisa bentol, bisa juga bernanah. Kemudian ini tahapan inflamasinya sebenarnya masih aku lewat ya. Inflamasi ya tadi sudah dijelaskan, misalnya di sengat serangga, kemudian ada hisidin, kemudian jadilah ini sama ibu kan udah diposting tuh ya materi. Nah, ini interferon. Nah, ini dia. Ini yang lagi ini yang harus ibu jelaskan. Oke. Interferon ada di dalam tubuh kita itu, tubuh kita memang cerdas karena maha cerdas. Oke. Sel yang terinfeksi virus interferon, tapi tergantung pada apakah kitanya itu nurut nggak ya sama apa sih, maksudnya gini, apakah
kita itu suka istirahatnya cukup? Tetes sayang, Oke. Apakah tubuh kita itu memiliki nutrisi yang cukup? Apakah memiliki energi yang cukup? Nah, kalau itu semua cukup, maka interferonnya akan berfungsi dengan baik. Apakah makanan yang kita makan ini benar baik, halalan toyiban? Nah, itu yang akan menolong kita. Kalau tidak, ya entahlah gitu. Maka dari itu, interferon ini ada berfungsi, ada. Interferon ini yang menciptakannya juga maha cerdas. Oke. Nah, kita lihat interferon ini, si virus akan menghasilkan interferon. Kemudian interferon mengganggu replikasi virus. Virus ini nggak jadi bereproduksi. Dia virusnya jadi satu aja di virus kalau satu. Tapi kalau banyakan ya iya bakal menginfeksi. Kemudian interferonnya mengganggu replikasi virus ya penyakit. Tapi kalau misalnya kekurangan nih interferonnya, bahan nutrisi untuk interferonnya nggak ada, yaitu salah sendiri makan suka sembarangan, justru malah nggak bagus untuk tubuh kita. Kemudian interferon juga belahan dan pertumbuhan sel tumor. Kemudian dengan potensi sel NK dan sel T. Sel NK yang tadi T ya, kita bahas di awal. Kemudian T itu ya sel T, sel limfosit sitotoks. Interferon yang lainnya untuk apa? Meningkatkan aktivitas makrofag supaya bisa memakan semua zat asing yang masuk sehingga tubuh kita terlindungi. Merangsang produksi antibodi. Itu apa sih Bu? Antibodi itu berupa zat yang bisa membunuh semua yang asing yang bisa menginfeksi tubuh kita. Oke. Proses pembentukan interferonnya kayak gini, virusnya kemudian interferon mengganggu si bereplikasi, kemudian interferon juga bisa jadi molekul, kemudian interferonnya mengganggu antivirus sehingga dia jadi antivirus gitu. Interferon itu berupa apa? Ya, berupa protein antivirus yang mampu mengganggu replikasi virus gitu. Natural killer atau NK, dia yang mampu merusak sel terinfeksi virus. Jadi sel-sel yang rusak itu akan dimakan sama dia. Kemudian kerjanya sitotik terlebih dahulu ini tetap lebih cepat, non spesifik bekerja sebelum sel sitotik menjadi lebih banyak dan itu. Jadi sebenarnya NK ini dia memakan sel, bukan memakan virusnya, memakan sel yang terinfeksi virus. Kerjanya ya ini kolaborasi dengan sel T. Ini sistem komplement tadi. Sistem komplement ini diaktifkan oleh paparan karbohidrat, paparan antibodi yang diproduksi spesifik komplement ini. Kemudian bekerja sebagai komplement dari antibodi. Ini aktivitas sistem komplement. Kalian bisa pelajari lebih materi Ibu. Sebenarnya di e-learning juga sudah ada paparannya. Ini secara garis besarnya. Oke, udah lewat waktunya. Maaf. Ya ini di skip ya. Oke, sistem kekebalan spesifik. Tadi kata Ibu khusus untuk antigen tertentu. Sistem salah satunya sistem kekebalan humoral. Kaitannya dengan antigen, dia untuk menjadi sel plasma yang memproduksi antibodi. Kemudian AB disekresikan dan lokasi sel plasma yang akan dicari. Kemudian setelah itu
semua AB akan mencapai darah globulinnya bergabung menjadi imunoglobulin. Dan imunoglobulin ada 5 macam, ada M, ada G, ada E, ada E. Peranannya bisa kalian baca di situ. Ini fungsi antibodi secara dia mampu